Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini kami akan wawancara kepada petani kacang kedelai. Ya, perkenalkan, nama saya Toto Aldi Pratama. Saya Fadlan Laksisana Sution. Saya Budi Utama Tambunan. Saya Fajar Rahman Habib. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kacang kedelai di sini, Pak. Sebelumnya, Pak, kami perkenalan, Pak, nama Bapak saya Bapak Sidyo. Umurnya, Pak, umur apa? Alamat ini lahan dua kebun melati yaitu Desa Bintang. Kira-kira Pak, untuk luas lahan varietas apa ini Pak? Oh, kami tanam lahan ini di lahan bibitnya dua ini kacang kedelai kurang lebih 300 atau 1.200 meter persegi. Ini Pak, varietasnya ada nggak gitu Pak? Oh, varietasnya ini kita ambil yaitu gerobokan. Karena umurnya lebih jinjah, dia lebih cepat panennya. Untuk perawatannya Pak, kayak mana nih Pak? Kalau untuk perawatan kacang ini lebih mudah dia, karena ini kita tanam baru usia kurang lebih 60 hari lah ya, 60 hari dia udah mulai bunga dia. Biasanya kalau yang nggak bunga itu Pak, umur berapa tuh Pak? Kalau varietas lain dia kalau umur 60 hari dia belum berbunga, karena ini lebih cepat dia umurnya, karena dia ini varietas dari gerobokan dari Jawa Tengah ini dia lebih suka, dia lebih rapuh, lebih gurih buahnya itu untuk langsung dikonsumsi masyarakat, lebih enak dia buahnya. Untuk informasi bibitnya gini lah Pak, Bapak itu dapat direkomendasikan atau? Dulu ya kita direkomendasikan dari Kapotan Tani, yaitu dapat dari bantuan dari pemerintah dulu. Jadi bibitnya itu dapat dari mana Pak? Dulu kita dapatnya dari bantuan kelompok tani dari Kapotan, cuman sekarang udah nggak ada lagi karena komunitas kacang kedelai ini sekarang udah banyak, udah berkurang. Jadi ini bibit ini kita dari generasi ke generasi, nanti kita panen ini kita singkatlah kurang lebih 50 meter per meter bibit gitu dia. Iya, jadi ini bibit ini udah turun menurun, udah cukup lama lah ini. Jadi untuk sebelum ditanam ini kan Pak, kan ada awalnya pengolahan tanah gitu Pak. Iya. Itu sebenarnya diapain aja? Kalau pengolahan tanah dia kalau lahan itu terlalu semak ya kita racun rumput dulu ya, racun herbisida, kita babat, baru kita bajak pakai traktor. Kita pakai traktor langsung kita cakar, kita petarian supaya kalau banjir hujan dia tidak tergenang tanamannya, baru kita tanam. Untuk jarak tanamnya Pak? Kalau jarak tanaman kacang ini dia kan karena dia umurnya lebih dangkal, kita bisa tanam jarak tanam dia 40 kali 10 kali 15 pun bisa dia. Per lubang tanam lagi? Iya, dia per lubang kita masukkan bibit minimal 2 bibit atau 3. Untuk umur panen kedelai ini Pak? Kalau umur panen kacang kedelai ini dia bisa kita panen 90 hari. Iya. Kalau dia untuk konsumsi langsung ke masyarakat, dia umpamanya kita panen rebus gitu ya, itu dia kurang lebih cuma 5 hari aja udah bisa kita rebus. Oh itu untuk yang kacang Kacang rebus itu kedelai ya. rebus itu Pak. Yang kering itu biasanya untuk apa? Kalau kedelai yang kering itu biasa langsung kita jual ke petani, apa itu namanya, buat tahu dan tempe. Oh, itu langsung, iya. Kira-kira Pak, untuk pemupukannya lagi tuh Pak, dengan luas lahan segini Pak, apa itu Pak? Kalau kami yang biasa kami gunakan langsung aja dia kumpit, termasuk NPK aja langsung dia, nggak ada pakai nitrogen, fosfat urea itu nggak ada, langsung aja langsungnya kita pakai NPK. Kalau perantinya kita masih rata-rata 5 kilo aja. Iya. Jadi yang gini Pak, misalnya musim kemarau gitu, ini sistem penyiramannya kayak gimana ini Pak? Main bor atau mati? Kalau dia kemarau dia terlalu kering kali ya kita pakai sistem pengairannya pakai kompresor, kita siram. Iya, dia ataupun mesin air tapi dia mau siram atas. Karena ini kan lahan kita lahan perkebunan. Kalau lahan di persawahan kita masukkan irigasi. Itu dia kalau di persawahan ini kan di lokasi perkebunan dia. Kompresor itu airnya diambil dari mana? Airnya dari saluran darurat di belakang itu ya. Ada bagian gitu, Iya,
Iya, dia irigasi kecil, tapi dia kan karena airnya tidak membanjiri, dia kan cukup di atasnya, nggak terlalu banyak kan menggunakan air. Itu Pak biasanya Pak untuk penyiraman itu Pak kapan saat yang tepat dilakukan itu Pak? Kalau yang tepat dilakukan dia biasanya kalau terlalu musim kemarau terlalu agak lama dia gitu, intervalnya cukup lama hujan gitu. Tapi kalau enggak ya nggak perlu kali dia. Paling kalau dia menggunakan kali waktu pengangkatan bunga seperti ini dia. Kalau kecil itu enggak lah, dia nggak terlalu kali banyak karena dia mana tahu ada hujan ataupun. Tapi kalau dia nanti udah melalui daun agak-agak kering ataupun melayang, dia nampak agak-agak kurang air, nampak dia itu ciri-ciri tanaman tadi. Kembali ke pemupukan tadi Pak, itu pemupukan kira-kira di umur berapa aja dikasih Pak? Oh, kalau di kami awal? biasa kami gunakan dia pemupukan interval 2 kali, yang kebanyakan dia umur 15 hari setelah tanam. Nanti di umur dia sekitar 45 hari itu menjelang bunga dia. Dipupuk lagi. Iya, dia biar supaya bernas bibit apa bobot tadi itu bisa mencukupi target. Dari Bapak seperti apa? Apakah dicabut? Apakah disemper gitu Pak? Kalau gulma ini kan karena dia sifatnya luas, kalau kita melalui siang itu ataupun melalui kita carot, kita korek melalui cangkol, dia kan biaya kosnya terlalu besar. Jadi kita pakai peringanannya, kita pakai herbisida. Herbisida kemik dia. Iya. Sumpah gulma Pak. Iya. Kalau untuk utamanya nih Pak, kan kadang ada kayak ulatnya gitu kan Pak. Cara mengendalikannya kayak gimana itu Pak? Kalau untuk ulat dia kita sistem semprot dia. Semprot pakai Inspire itu yang pakai elektrik dia. Iya, pakai baterai dia. Ini Pak, ini kan agak bolong-bolong nih Pak daunnya. Kira-kira gulma apa ini penyebabnya Pak atau hama apa gitu Pak? Ini hama dia, hama penggeret daun dia. Ini artinya tanaman ini kan karena agak sedikit kita tinggal ke fokus ke pertanian sawah ya kan, jadinya agak terlebar sedikit lah. Cuman dia kan yang penting karena dia belum bunga, dia masih daun dimakan. Yang penting nanti waktu makan bunga ini kita ekstra lah, artinya untuk perawatan lebih bagus lah gitu. Berarti ini masih dimungkinkan dengan bolongnya ini masih bisa dapatkan hasil maksimal gitu Pak? Bisa karena dia kan belum ada timbul, nanti kan dia timbul lagi daun muda lagi dia. Karena ini kan belum habis masa pertumbuhan dia. Jadi kan Pak, kalau untuk waktu berbuahnya ini kira-kira umur berapa bulan gitu Pak? Ya ini umur sekitar 60 hari udah menjelang bunga. Nanti kurang lebih ini 10 hari lagi udah mulai apa itu namanya kelopak dia. Kalau kita bilang kalau orang Jawa itu mulai kepek dia bentuk kolong. Jadi nanti umur 85 hari dia udah padat lah. Jadi 90 hari udah bisa kita potong, kita jual kering. Jadi kan Pak, setelah berbuah itu dipanen, panennya itu menggunakan cara seperti apa pemanennya Pak? Kalau manen kita sistem manual, kita potong pakai larian dia, pakai parang ataupun harit padi dia, harit. Nah, kita potong, kita turunkan, sekali langsung jemur dia. Setelah itu 3 hari bisa kita balikkan kembali, artinya yang dia sudah kering kita balik biar supaya yang bawah kering. Jadi Pak, kita apa Pak untuk balik ke poin awalnya gitu kan Pak. Untuk hasil panen ini Pak, apakah menjanjikan atau enggak Pak? Ketanaman kayak gini. Kalau ini ya kan sebetulnya kalau kita menghasilkan ini kuncinya hasil sama harga. Namanya orang petani ini kan harga ya. Kalau kadang beli gerobongan ini kalau kita tanam rata-rata kalau dia parisan rata tumbuhnya ada yang tumbuhnya itu bagus, bisa kita hasilkan 100 sampai 110 kilo per satu rantai ataupun per meter misalkan. Iya, cuman karena harga ini karena pemerintah mungkin kurang merhatikan, jadi harga pun tidak stabil untuk standar kita di masyarakat. Jadi Pak, untuk hasil pengeluaran yang dilakukan budidaya itu Pak, sama hasil yang diterima pas saat panen itu Pak, kira-kira balance kah atau bisa menutupi atau gimana gitu Pak? Ya kalau harga tadi itu menjanjikan standar dengan harga umpamanya 8.000 sebetulnya ya menjanjikan. Cuman kadang sekarang ini kan harga pemasaran ini rendah kali. Dia cuma sekarang Per kilo Pak. iya. Jadi biaya operasional dia mulai pajak tanah bukan tanam segala macam itu ya nilai kosnya tipis sekali. Bisa dijanjikan gini loh, biaya kita
tanam ini segala macam habisnya mungkin 250.000, kita cuma dapat ya itu tadi lah 400 pun 350 kan, ada 100.000 berarti kan berapa sangka, jadi kan cukup tipis. Tapi kalau kita panen sistem rebus memang cukup menjanjikan. Kalau rebus kita panen muda, umur 5 hari itu per 400 meter bibit sangkar ataupun yang kita tanam ini kurang lebih 1.200 meter itu nggak mati dari ampel 2 ton. Jadi kalau harga pasaran dia kalau tidak banyak orang menanam kacang dele varietas gerobokan ini, bisa nilai jualnya bisa mencapai 4.000 ataupun 3.500. Nah itu kalau itu memang cukup menjanjikan, makanya kita tetap tanam kacang dele varietas gerobokan ini, tapi yang sistemnya tidak serentak sama teman-teman. Begitu Pak, untuk pemasarannya gitu Pak. Apakah datang agen Pak? Biasa kan petani yang warga ini kan Pak datang agen gitu, atau kita yang mau Bapak olah dulu Pak, dijual kembali gitu. Nah, tadi kalau panen muda itu kita tidak memasarkan, orang itu datang sendiri. Nah, berebutan dong istilahnya, bilang sama kita sekian ratus kilo, sekian puluh kilo. Tapi kalau kita panen kering, itu nanti kita pasarkan ke agen terdekat ataupun yang biasa buat hasil TV dan susu apa itu beli. Gimana lah pesan Bapak petani sebagai petani kacang kedelai ini terhadap pemerintah? Ya, terima kasih, kami sangat tolonglah kita daerah kabupaten ataupun provinsi, tolonglah diperhatikan petani kacang kedelai ini dengan nilai yang menjanjikan dengan harga, karena harga sekarang ini untuk penjualan kacang kedelai ini kurang menjanjikan. Kalau memang harga menjanjikan, mungkin komoditi ataupun hasil kacang kedelai ini tidak lagi sub dari luar, artinya untuk wilayah produksi untuk Kabupaten Sedang Bedag ini mencukupi standar internasional. Mudah-mudahan nanti didengar oleh pemerintah dan Apresiasi, lebih diperhatikan lah. Iya. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjelaskan tentang tanaman kacang kedelai ini. Telah berbagi pengalaman kepada kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.